Hai teman-teman, kembali lagi dengan kami, mahasiswa keperawatan Universitas Samratulangi, dan saat ini kami akan mempresentasikan materi dan tugas yang diberikan kepada kami. Namun sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Namun sebelum itu teman-teman, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saat ini kami akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Dewini Pangalila, yang kedua adalah Friliani Tamowangkai, yang ketiga adalah Putri Pratiwi atau saya sendiri, yang keempat adalah Krista Divide, dan yang kelima adalah George Alektanos. Baik teman-teman, kecelakaan kerja merupakan hal yang sering terjadi di dunia kerja bila perusahaan ataupun institusi tidak memperhatikan keselamatan para pekerjanya. Kecelakaan kerja menurut standar adalah suatu proses atau keadaan yang mengakibatkan kejadian cedera atau penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Perawat merupakan salah satu profesi yang mulia, tapi juga merupakan profesi yang berpotensi mengalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan penyakit akibat kerja. Karena di rumah sakit merupakan pusat tempat orang-orang sakit berobat, apalagi perawat selalu berkontak langsung dengan pasien dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, kelompok kami akan membahas mengenai penyakit atau cedera akibat kerja, baik yang menular maupun tidak menular, pada perawat beserta pencegahannya. Adapun teman-teman, faktor risiko yang menyebabkan penyakit kerja pada perawat yang pertama adalah golongan fisik, yaitu suara yang biasanya menyebabkan pekak atau tuli, radiasi sinar-sinar, suhu yang terlalu tinggi, tekanan yang tinggi, dan penerapan lampu yang kurang baik. Yang kedua adalah golongan kimiawi, yaitu debu, uap, gas, larutan yang menyebabkan dermatitis, serta awan atau kabut yang menimbulkan keracunan. Yang ketiga adalah golongan biologi, misalnya virus dan bakteri. Yang keempat adalah golongan fisiologis, yaitu salah cara melakukan pekerjaan dan lain-lain yang semuanya menimbulkan kelelahan fisik. Yang kelima atau yang terakhir adalah golongan mental psikologi. Hal ini terlihat pada hubungan kerja yang tidak baik atau misalnya keadaan membosankan yang monoton. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan tentang penyakit akibat kerja yang menular. Jadi, penyakit menular akibat kerja sangat berisiko tinggi terjadi pada perawat, karena perawat sering melakukan kontak dengan pasien yang berhubungan dengan cairan darah, tubuh, busa, cairan dari mulut, urin, kotoran, muntah, dan lain-lain. Berikut ini merupakan penyakit menular yang terjadi pada perawat. Yang pertama ada COVID-19. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai pada gejala berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Tanda dan gejala umum dari infeksi coronavirus antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tingkat keparahan dipengaruhi oleh daya tahan tubuh, usia, serta penyakit yang telah ada sebelumnya, seperti hipertensi, diabetes mellitus, asma, dan lain-lain. Perawat tentunya sangat mudah terkontaminasi dengan virus ini apabila berada di lingkungan pasien COVID-19 tanpa menggunakan alat perlindungan diri atau APD yang lengkap. Selanjutnya yang kedua ada penyakit TBC. Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis.
Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Penyakit ini dapat ditularkan pada perawat melalui batuk atau bersin dari pasien. Resiko tertular tergantung dari tingkat pajanan dengan percikan dahak. Pasien TB paru dengan BTA positif memberikan kemungkinan risiko penularan lebih besar daripada pasien TB paru dengan BTA negatif. Selanjutnya yang ketiga ada penyakit herpes zoster. Herpes zoster adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Varicella zoster yang bersifat terlokalisir, terutama menyerang orang dewasa dengan ciri berupa nyeri radikuler, unilateral, dan gerombolan vesikel yang tersebar sesuai dengan dermatorm yang diinervasi 1,2 oleh satu ganglion saraf sensoris. Keadaan imunosupresi yang berhubungan dengan risiko terjadinya HZ adalah infeksi HIV atau Human Immunodeficiency Virus, pasien yang menjalani transplantasi organ, leukemia, limfoma, radioterapi, kemoterapi, dan penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Faktor lain yang dilaporkan sebagai salah satu faktor risiko terjadinya HZ adalah jenis kelamin perempuan, adanya trauma fisik pada satu dermatorm yang terkena, dan tindakan pembedahan. Perawat dapat terkena penyakit ini ketika berkontak langsung dengan kulit pasien. Selanjutnya ada kecelakaan kerja seperti tak sengaja tertusuk jarum bekas pasien sehingga menyebabkan tertularnya penyakit AIDS. AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau yang kita kenal virus HIV. Virus yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 sendiri merupakan bagian dari sel darah putih yang berfungsi melawan infeksi di dalam tubuh kita. Semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh, maka tentunya semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Untuk media penularannya dapat melalui darah. Jika perawat tak sengaja tertusuk jarum suntik bekas dari pasien AIDS, maka perawat tersebut dapat terinfeksi penyakit AIDS. Selanjutnya ada kecelakaan kerja seperti tak sengaja tertusuk jarum bekas pasien, sehingga menyebabkan tertularnya penyakit hepatitis. Hepatitis sendiri adalah peradangan pada hati atau liver. Hepatitis bisa disebabkan oleh infeksi virus, bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain, seperti kebiasaan konsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penyakit autoimun. Diketahui bahwa terdapat banyak jenis dari penyakit ini, yaitu yang pertama ada hepatitis A. Untuk infeksi dari virus hepatitis A dapat menyebar melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi virus. Biasanya hepatitis A mudah menular dalam satu keluarga di satu rumah. Selanjutnya ada hepatitis B. Penularan hepatitis B dapat menyebar melalui darah atau serum yang mengandung virus. Selain itu, penyakit menular ini dapat menyebar melalui kontak seksual, donor darah, jarum suntik yang terkontaminasi dengan darah yang terinfeksi, serta transfusi darah. Selanjutnya ada hepatitis C. Hepatitis C dapat ditularkan dari penggunaan jarum bersama di antara pengguna narkoba, serta transfusi darah. Penularan ini juga dapat melalui kontak seksual. Selanjutnya hepatitis D. Penularan dari virus hepatitis D dapat ditularkan melalui penggunaan jarum bersama di antara pengguna narkoba, darah yang terkontaminasi, dan kontak seksual. Individu yang sudah terinfeksi hepatitis B kronis dapat terkena infeksi hepatitis D pada saat yang sama. Selanjutnya, hepatitis E. Virus hepatitis E mirip dengan hepatitis A. Ini terjadi terutama di Asia, yang mana ditularkan air yang terkontaminasi. Beberapa gejala berupa sakit kuning, kurang nafsu makan, dan mual
dan dalam kasus yang jarang terjadi, mungkin berkembang menjadi gagal hati akut. Dan yang terakhir ada hepatitis G. Untuk virus hepatitis G, baru-baru ini ditemukan dan menyerupai hepatitis C. Namun, virus hepatitis G berupa flavivirus dan saat ini virus hepatitis G dan dampaknya sedang diselidiki lebih lanjut. Pencegahan penyakit menular pada perawat. Tenaga kerja di lingkungan rumah sakit, khususnya perawat, tentunya harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan secara pribadi untuk mencegah terkena penyakit menular akibat kerja. Dan berikut ini merupakan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit menular pada perawat. Yang pertama ada rajin mencuci tangan 6 langkah atau gunakan hand sanitizer secara rutin, terlebih saat sebelum dan sesudah kontak dengan pasien maupun lingkungannya. Yang kedua, gunakan alat pelindung diri atau APD, lengkap sesuai dengan kondisi dan tindakan. Yang ketiga, jangan menyentuh bagian mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Yang keempat, sering konsumsi suplemen untuk meningkatkan dan mempertahankan daya tahan tubuh terhadap penyakit menular. Yang kelima, adakan pendidikan serta penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja untuk para pekerja di lingkungan rumah sakit. Dan yang terakhir, memperhatikan standar operasional prosedur penyuntikan yang benar. Kita masuk pada slide yang berikut. Penyakit akibat kerja yang tidak menular. Ketika perawat bekerja di rumah sakit, perawat akan diperhadapkan dengan stres psikis, monotoni kerja, tuntutan pekerjaan, zat-zat kimia, radiasi, ruangan terbatas, suhu, listrik, gerakan berulang, dan postur atau posisi kerja yang memungkinkan perawat terkena penyakit berbahaya tak menular. Berikut merupakan beberapa contoh penyakit tidak menular akibat kerja yang dapat terjadi pada perawat. 1. Kanker. Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Dalam perkembangannya, sel-sel kanker ini dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya sehingga dapat menyebabkan kematian. Kanker sering dikenal sebagai tumor, namun tidak semua tumor adalah kanker. Tumor adalah segala benjolan tidak normal atau abnormal. Tumor dibagi dalam 2 golongan, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Kanker adalah istilah umum untuk semua jenis tumor ganas. Penyakit ini bisa mengenai perawat karena sering terpapar radiasi sinar elektromagnetik, zat kimia seperti obat terapi, serta menurunnya sistem imun karena kurang tidur dan istirahat. Kedua yaitu dermatitis. Dermatitis adalah penyakit kulit yang bersifat akut, subakut, atau kronis yang disebabkan adanya peradangan pada kulit. Penyakit ini terjadi karena adanya faktor eksogen dan endogen. Dermatitis juga merupakan peradangan pada kulit yang menimbulkan gejala mengganggu seperti ruam, kemerahan, serta kulit terasa gatal, kering, dan bersisik. Perawat seringkali terkena penyakit ini karena sering menyentuh alkohol dan zat kimia lainnya. Serta di masa pandemi ini, perawat harus menggunakan APD lengkap dengan waktu berjam-jam. Sehingga pada saat APD dilepaskan, sering terdapat ruam-ruam kemerahan dan gatal pada tubuh perawat. Kemudian yang ketiga yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit peningkatan tekanan darah di atas nilai normal. Hipertensi juga merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala kardiovaskuler yang progresif akibat dari kondisi lain yang kompleks dan saling berhubungan. Komplikasi yang dapat terjadi akibat hipertensi adalah penyakit jantung koroner, gagal jantung, stroke, gagal ginjal kronik, dan neuropati. Dikatakan hipertensi apabila saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 mmHg atau lebih. Kondisi ini dapat menjadi berbahaya karena jantung dipaksa memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh.
Penyakit ini dapat menyerang perawat karena emosi yang tak terkontrol karena tekanan kerja serta kurangnya istirahat. Kemudian yang keempat yaitu urtikaria dingin. Urtikaria dingin adalah penyakit yang dapat menimbulkan lesi yang merah dan gatal yang hanya bersifat idiopatik, hanya timbul pada individu-individu yang terpapar antigen seperti suhu dingin. Kelainan kulit ini ditandai dengan edema kulit superficial setempat dengan ukuran bervariasi dan sering dikelilingi oleh halo eritem yang disertai rasa gatal atau panas akibat keluarnya plasma dari pembuluh darah. Perawat yang bekerja di ruangan ICU dan hemodialisa sangat rentan terhadap penyakit ini. Penyakit tidak menular akibat kerja yang kelima adalah dispepsia. Dispepsia merupakan kumpulan gejala berupa rasa nyeri atau ketidaknyamanan yang berpusat di perut bagian atas. Rasa tidak nyaman secara spesifik meliputi rasa cepat kenyang, rasa penuh, rasa terbakar, kembung di perut bagian atas, dan mual. Perawat sering kali terkena dispepsia karena menunda waktu makan, pola makan tak teratur saat kode blue, dan keadaan darurat di UGD. Yang keenam, anemia. Anemia merupakan penurunan jumlah sel darah merah sehingga tidak dapat memenuhi fungsi untuk membawa oksigen dalam jumlah yang cukup ke jaringan perifer, yang ditandai oleh menurunnya kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah sel darah merah di bawah normal. Perawat mudah terkena anemia karena punya jadwal shift malam yang kurang diimbangi dengan istirahat, sering terlihat pucat, kurang konsentrasi, dan mudah lelah. Yang ketujuh, kecelakaan kerja seperti perawat yang sering keseleo karena harus cepat-cepat dalam keadaan darurat. Keseleo pergelangan kaki merupakan salah satu cedera akut yang sering dialami para perawat. Tidak seperti pada cedera yang lainnya yang disebabkan oleh tekanan tingkat rendah yang berulang-ulang dalam jangka waktu lama. Cedera akut ini ditimbulkan oleh karena adanya penekanan melakukan gerakan membelok secara tiba-tiba. Keseleo tersebut dapat mempengaruhi tidak hanya pada bagian sisi pergelangan kaki, tetapi biasanya dapat juga merusak bagian luar ligamen. Yang kedelapan, kecelakaan kerja seperti perawat sering mengangkat berat, misalnya memindahkan pasien dapat menyebabkan hernia. Hernia merupakan protrusi atau penonjolan isi suatu rongga melalui defek atau bagian lemah dari dinding rongga bersangkutan. Hernia juga merupakan tonjolan keluarnya organ atau jaringan melalui dinding rongga, di mana rongga tersebut harusnya berada dalam keadaan normal tertutup. Pencegahan penyakit tidak menular pada perawat. 1. Sering mencuci tangan atau jaga kebersihan diri dan lingkungan. 2. Mengatur pola makan dengan baik. 3. Lakukan check up kesehatan secara rutin. 4. Konsumsi suplemen untuk meningkatkan dan mempertahankan daya tahan tubuh. 5. Menghindari gerakan membungkuk dan selalu perhatikan posisi tubuh saat membantu pasien. 6. Istirahat yang cukup. 7. Mengelola stres dengan baik. 8. Gunakan APD sesuai protokol tindakan. 9. Memperhatikan cara berjalan yang benar walaupun di situasi darurat. 10. Meminta bantuan orang lain dalam membantu mengangkat pasien. Dan berikut ini adalah sumber-sumbernya. Jika masih ada kekurangan dalam penyampaian materi kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.